Well, hello, hello. Hai. Sekarang giliran Pisces nggak sih? Halo Pisces, apa kabar? Ini kayaknya kamu bakalan jadi penghabisan lilinnya deh. Sampai akhirnya habis. Itu sampai lilinnya habis ya. Ini akan jadi satu sesi kamu aku rasa. Tiup, tiup, tiup. Apa kabar Pisces? Walaupun aku udah bacain zodiak kalian sampai akhir tahun ya, gimana tuh dari awal tahun sampai akhir tahun, bahkan di pertengahan tahun ini aku juga udah bacain sampai akhir tahun, tapi tetap aja ya, kalian pengen dibacain tiap bulannya kayak gimana? Oke, let's go, let's go, let's go, let's go. Tapi nggak kayak video-video panjang itu, ini akan aku buat lebih pendek, oke? Jadi buat kalian para Pisces yang mungkin baru nonton video ini, baru ketemu channel aku, bisa langsung cek ke channel aku dan dicek playlist ya. Udah banyak tuh bacaan mengenai Pisces ataupun misalnya bacaan mengenai general reading atau pick a card ya. Sifat dari video ini adalah general, jadi bisa cocok sama kalian bisa juga enggak. So, take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Kalau mau lebih akurat lagi, mau lebih personal lagi, itu namanya personal reading atau konsultasi pribadi. Kalian bisa langsung DM aja ke Instagram aku @dextratarot, ada di description box di bawah. Oke? Ini kita mulai ya. Oh, by the way, sudah kita lihat Pisces September. Pisces September. Dan by the way, buat kalian yang belum subscribe, sok mangga di subscribe, bantu aku untuk grow channel ini bareng-bareng sama kalian. Ya, yang sudah subscribe terima kasih. Jangan lupa untuk komen, like, terserah kalian mau komen apa. Ide-ide menarik juga boleh ya. Alright. Untuk Pisces di bulan September, pertama kita punya Exchanging Gifts, ada Dragon Slayer, oh wow, lalu ada Purification. Aku sambil duduk deh. Biasanya aku buat video tuh sambil diri, jadi lumayan capek. Exchanging Gifts, Dragon Slayer sama Purification, terus kita ke tarotnya ya. Ada apa nih in general buat kamu? Kita ada The Chariot. Ada The Chariot, kemudian kita punya Four of Cups. Dan kita ada The Hermit. Oke. Kita mau ambil tea leaf-nya juga, tea leaf fortune cards. Ada apa yang hadir buat kamu ya di bulan September ini, Pisces? Kita punya Fool. Oke. Mungkin, dapat 5. Alrighty. Oke, ini ntar dulu ya. Jadi bulan September buat para Pisces nih, di awal bulan September ini, sepertinya ada pertukaran hadiah antara kamu dengan seseorang. Literally kamu memberikan sesuatu terus kamu dapat payback-nya dari mereka. Atau memang kamu mendapatkan sesuatu karena mereka berhutang. Jadi buat kamu yang mungkin ngerasa ada teman sekitar kamu atau ada orang sekitar kamu yang punya hutang sama kamu, itu boleh banget kok kamu tagih. Anyway, mereka punya uang untuk itu ya. Udah gitu di bulan September ini, dari awal bulan ini kamu tuh udah, apa ya bahasanya ya, kayaknya tuh otak kamu jalan banget. Aduh bahasanya kok gitu. Otakmu jalan tuh maksudnya kayak ide-ide mengenai sesuatu, mengenai bisnis kamu, mengenai kamu punya kerjaan. Itu tuh kayak berjalan dengan cepat. Ini kan eagle ya. Eagle tuh apa? Apa sih, elang. Nah, elang itu kan cepat. Dia cepat, terus juga sangat strategis, sangat smart, sangat cerdas. Dan dia itu juga, apa sih namanya, orangnya tuh bisa melihat kesempatan dalam kesempitan. Nah, jadi sepertinya di bulan September ini, Pisces, kamu bakal menemukan, apa sih, hal-hal yang mungkin menurut orang nggak mungkin, tapi kamu bisa menemukan celahnya dan langsung digercep gitu, langsung diambil kesempatannya gitu. Di saat yang bersamaan, kamu juga nggak dengan bodohnya, dengan polosnya, membuka tangan kamu dan hati kamu untuk bisa mendapatkan, apa sih, untuk menerima si orang ini atau hal tersebut secara apa ya, secara apa sih bahasanya, secara tanpa curiga gitu. Soalnya di sini ada exchanging gifts nih,
Kok ada exchanging gifts? Soalnya di exchanging gifts ini kan ada kotaknya di sini ya. Yang artinya kamu tetap masang boundaries itu supaya kamu tetap dapat keuntungan, bukan malah bodong di sini, gitu. Lalu di pertengahan bulan September kita punya Dragon Slayer sama Four of Cups. Ada kekecewaan sih, makanya nih muncul flute ya, disappointment in a friend or a lover. Mungkin kamu dikecewakan dengan pasangan atau dengan teman yang membuat kamu rada-rada mengabaikan dia sih, mengabaikan orang tersebut gitu loh. Tapi walaupun kamu mengabaikan orang tersebut, kamu tetap menghormati orang tersebut sih, gitu. Ada rasa acuh tak acuh yang akan kamu alami di bulan September ini ya. Ada rasa acuh tak acuh yang bikin kamu jadi kayak skeptis, tapi di saat yang bersamaan juga kamu tuh kayak nggak peduli gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, apapun yang terjadi silakan datang aja. Toh udah pernah dikecewakan sebelumnya. Semacam itu tuh perasaannya. Tapi nanti di akhir bulan September nih Pisces, kayaknya banyak dari kalian yang memilih untuk membersihkan diri dari perasaan-perasaan curiga atau perasaan-perasaan yang tidak mengenakan dan memilih untuk menyendiri sambil kayak meditasi atau semacam healing ya. Kamu menjauh dari orang-orang, tapi bukan berarti kamu tidak memperhatikan mereka. Banyak dari kamu walaupun udah ada di tempat yang sepi atau tidak berinteraksi sama siapapun, tapi masih nengok ke mereka gitu. Akhir September akan jadi akhir yang tenang buat kamu di bulan ini. Banyak dari kalian yang menelaah kembali apa yang kamu butuhkan, kayak meluruskan niat lagi gitu. Apa yang perlu dipertahankan, apa yang perlu dibuang, seperti itu. Lalu di sini ada Bull, do not back down from opposition, show strength and fortitude. Iya nih, bulan September jangan menyerah ya, jangan kayak malah menjauh. Maksudku kalau untuk ketenangan pribadi sih beda. Tapi kalau kamu dihadapkan dengan pertarungan, perdebatan, jangan mengalah, jangan mundur, maju ke depan. Lihat celahnya dan ambil ya. Lalu yang ketiga kita punya Yoke, feeling tied down or frustrated. Ini jadiin antisipasi aja ya. Tapi bulan September nih kayak kamu banyak ngerasain kecapean. Capek dan frustrasi, makanya karena kamu udah muak. Di akhir September kamu memilih untuk menjauh dari sumber-sumber yang bikin kamu enak banget gitu. Lalu di sini kita punya Bell, announcement. Di bulan September kamu akan menerima pengumuman mengenai sesuatu ya. Apa nih? Lumayan besar beritanya. Nanti komen di bawah ya kalau udah kejadian. Balik lagi ke sini. Di sini ada elephant, a long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Di bulan September akan jadi bulan yang terkesan panjang. Beneran kamu literally jalan, melakukan perjalanan jauh secara fisik ya, atau secara mental sih. Ini nih beberapa dari kalian nih. Coba siapa yang masih harus ke terapis, masih harus ke psikolog atau psikiater untuk bisa mempertahankan mental kalian. Gak ada yang perlu gak perlu malu ya. It's nothing to be ashamed of gitu di sana di bagian ini. Gak apa-apa. At the end memang kamu membutuhkan itu dan pada akhirnya kamu akan jadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih bijak dengan perjalanan sepanjang September ini. Gitu untuk general readingnya ya. Sekarang kita mau masuk ke love life. Kita lihat ke love life-nya. Untuk para Pisces. Kalian kalau ada ide-ide menarik boleh loh ditulis di bawah atau di DM aja ke Instagram aku. Nanti akan aku masukin ke catatanku juga. Oh wow, langsung regeneration. Lalu kita ada poise kebalik. Oh, kamu gak impressed dengan kehadiran orang lama ini ya. Tapi lumayan bikin kamu bingung sih dan bikin kamu goyang nih. Ada regeneration, ada poise, ada fork in the road. Jadi sepertinya nih ada orang dari masa lalu yang mungkin akan balik lagi ke tuh the lovers tuh. Oke, orang dari masa lalu yang mungkin balik lagi ke kehidupan kamu dan kali ini dia datang dengan energi yang baru dan lebih fresh dan jelas dia loyal. Niatnya serius sih orang ini nih. Kamu lumayan gak impressed ya. Kamu lumayan gak terkesan dengan kehadiran orang ini gitu. Ke sini dulu. Kamu lumayan gak terkesan dengan kehadiran orang ini dan cenderung malas. Dan kesel kayak soalnya terutama buat kalian yang udah punya pasangan. Kenapa munculnya sekarang? Kenapa gak dari kemarin-kemarin? Kenapa begitu? Banyak pertanyaan-pertanyaan. Oh my goodness. Ada the lovers, ada two of cups. Tapi luar biasa loh. Orang ini tuh benar-benar cinta dan serius sama kamu. Ini yang bikin kamu galau ya.
Ini yang bikin kamu galau ya. Cie, lagi galau. Dan ini yang bikin kamu jadi maju mundur tuh, Knight of Wands. Lanjut atau enggak? Karena nggak bohong, rasa cinta dia tuh real. Kamu bisa ngerasain itu. Ini bahaya sih buat kalian yang udah nikah ya. Aduh, malah jadi ini lagi. Jadi perbandingan juga sama yang sekarang kan. Aduh. Ini berlaku yang udah nikah sama yang belum nikah nih. Kayaknya ada intervensi dari masa lalu ya. Yang emang kelihatan serius gitu loh. Di satu sisi kamu juga tahu kamu harus buat keputusan segera. Mau bilang enggak atau dicoba. Nah, kan dilema. Gara-gara ini kamu banyak yang nanya sama teman-teman, minta tolong sama mereka. Dan cinta yang diberikan sama orang ini tuh bener-bener bikin kamu kayak, aduh emang jadi keinget gitu loh. Kenapa dulu kamu bisa suka setengah mati sama dia. Kamu emang gak bisa sendiri Pisces ya. Butuh banget dicintai sebucin ini. Another story, cerita lain yang aku dengar adalah kalau misalnya tidak ada orang dari masa lalu yang datang, ini artinya begini. Kehidupan kamu sama pasangan kamu yang kayaknya flat dan kayaknya mati gitu ya. Ini akan ada sesuatu yang baru yang muncul, renewal ya, pembaharuan yang bikin cinta kalian kali ini akan lebih klop, akan lebih solid gitu. Walaupun ada hal-hal yang bikin kamu jadi ngerasa takut, apakah akan terulang lagi atau enggak, tapi setelah melewati banyak konseling dengan pihak-pihak profesional atau dengan teman yang kamu percaya, akhirnya kamu ya balik lagi ke pelukan dia gitu loh. Semoga jadi cerita yang kedua ya. Atau memang kalau misalnya kalian harapkan cerita yang pertama, ya udah, aminin aja deh. Tergantung kebutuhan kamu ya. Lalu di sini kita punya kan infatuation, gak bohong. Kamu tuh masih nafsu banget. Masih kayak kalau ngeliat ini orang tuh kayak sange gitu loh. Ini yang nonton udah 18 plus kan ya. Kalian ngerti lah ya. Gitu loh. Astaga tuh kan, love, new door to experience love. Walaupun orangnya sama, tapi energinya beda banget sih ini. Kayak ada pengalaman baru, ada energi baru yang bikin kamu gak bisa lepas dari orang ini. Gregetan ya. Tuh kan, yang tadinya ada kesalahpahaman, semuanya akan sirna, semuanya akan lebih baik, dan bikin kalian kayak mempertanyakan diri sendiri apakah ini halunya kalian, ataukah ini real gitu, apakah ini orang beneran, apakah ini orang ngawur gitu. Oke, sekarang kita ke kerjaan kalian ya. Ada yang DM aku minta dibacain mingguan zodiak. Waduh, gimana menurut kalian? Gila sih itu tiap minggu aku bacain. Tapi kayaknya bakalan aku uploadnya di YouTube ya daripada di Instagram. Gimana menurut kalian? Akan lebih pendek sih nanti jatuhnya. Oke. Kita lihat karir keuangan untuk Pisces ya di bulan September. Di sini ada Goddess of the Moon. Wah ampun, baterainya habis gengs, gak ada lagunya nih berarti habis ini. Lupa ku charge. OMG. Kenapa munculnya ketika lagi bacain karir keuangan kalian ya? Mungkin ini ada artinya sih, nggak ada yang kebetulan. Sepertinya gini, kamu tuh punya impian yang besar ya, Pisces, dan gak ada yang salah dengan itu. Cuman ada hal-hal yang bikin kamu terhambat menuju ke sana karena kamu melupakan hal-hal yang mungkin sepele tapi itu penting gitu. Kayak lupa nge-charge, lupa daftar, lupa nyiapin dokumen-dokumen itu. Jadi mesti teliti ya. Akan banyak ide-ide baru yang akan menghampiri kamu, banyak yang menginspirasi kamu, bahkan di tengah gelapnya malam lagi mati lampu pun tiba-tiba dapat inspirasi nih di sini. Akan sangat kreatif, akan sangat aktif ya pikiran kamu nih, mind kamu akan sangat-sangat kreatif, akan sangat-sangat kayak berapi-api untuk melakukan sesuatu dan ingin selesaikan saat itu juga gitu loh. Jadi dilanjutin aja ya. Kalau kamu punya ide pengen kamu kerjakan saat itu juga, silahkan dilakukan karena kamu didukung dan ditemani sama orang-orang yang memang punya visi dan misi yang serupa, yang sama, dan mereka memang secara tulus pengen bantuin kamu. Dan kamu memang punya crowd-nya, punya temennya, punya circle-nya.
yang bisa dukung kamu untuk mencapai impian kamu nih. See the world. Gila loh, bulan September ini akan jadi bulan pencapaian yang bisa dibilang cepet banget ya. Dari awal bulan sampai akhir bulan itu langsung kayak setidaknya ada satu project yang terselesaikan dengan sangat-sangat baik nih. Dengan kartu the world. Seimbang ya, yin and yang. Ini ngomong tentang completion. Jadi semua checklist tuh, semua apa sih, requirement kamu tuh cek gitu loh. Semuanya kecek, semuanya tercapai. Akan ada perayaan juga sih gara-gara pencapaian ini ya, kamu sama teman-teman kamu nih. Ada truth, lalu ada rest. Yes, betul. Nggak lama setelah kamu mencapai si target ini, kamu langsung istirahat sih untuk reward, supaya kamu nggak selain memang kamu pantas mendapatkan ini supaya kamu nggak stres juga gitu. Sebentar, truth ini maksudnya apa ya? Let me see why truth is here. Kita dapat Page of Swords. Oke. Dalam pelaksanaannya jangan ragu untuk mencari kebenarannya gitu. Be curious. Silakan jadi orang yang penasaran dan pengen tahu sedalam-dalamnya, dicari tahu, digali lebih lanjut, nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya hal ini adalah hal yang baru banget kamu mulai, nggak usah langsung menggut-menggut yes ma'am, jadi yes man gitu ya. Nggak harus mengiyakan apa kata orang lain yang mungkin menurut kamu lebih senior. Bisa jadi masukan, tapi juga kamu mesti cari tahu kebenarannya sendiri supaya bisa mencapai impian kamu ini lebih baik ya, lebih ideal. Coba kita lihat kamu dapat pesan apa nih. Pertama kita dapat rewards. Yes, kerja keras kamu akan terbayar di bulan ini, ya kan? Tuh, performa kamu itu akan mendapatkan perhatian dari komunitas kamu, ya kan? Kamu akan mendapatkan rewards yang memang kamu pantas untuk dapatkan di sini. Lalu yang selanjutnya ada traveler. Iya, di bulan ini akan, tadi yang aku bilang tuh di general ini tadi yang pertama ya, akan ada kesempatan untuk kamu jalan-jalan, entah untuk kerjaan atau untuk bisnis ya, semacam kayak bisnis trip gitu. Bakal ada perjalanan yang kamu lakukan di bulan September ini berkaitan dengan itu. Dan yang terakhir ada healing. Your finances are healing quickly. Tuh kan yang aku bilang tadi, keuangan kamu tuh akan membaik dengan sangat cepat gitu loh. Jadi lanjutkan yang perlu kamu lakukan dengan baik dan kamu akan segera mendapatkan hasilnya. Nice, energi juga lagi bagus. Semuanya berjalan dengan baik ya, semesta mendukung kamu. Jadi jangan sampai kamu kehilangan momentum ini. Oke, Pisces. Judulnya apa ya? Soalnya poinnya tuh lebih banyak. Jadi kan pertama itu tadi ada relationship kan. Relationship kamu tuh bisa bikin kamu galau sih sebenarnya. Tapi juga karir keuangan lagi bagus ini. Kerja keras kamu terbayar. Kok bisa secepat ini kamu ya? Keren banget sih Pisces. Pasti banyak orang yang nanya kayak gitu sih. Kok bisa sih sekeren ini? Oke. Sekarang kita ke pesan advice buat kalian ya. Para Pisces di bulan September. Di sini kita ada a new romantic cycle begins ya kan. Akan ada awal yang baru berkaitan sama percintaan kamu. Dan di bulan Libra itu kan ada di September Oktober ya. Jadi mungkin akan bertahan sampai Oktober nih aura-auranya. Lalu yang kedua kita ada adjustments are required. Perlu adanya penyesuaian ya. Jangan kaku-kaku amat kayak kanebo kering. Tuh, dan lagi-lagi a time for healing. Tuh, pentingnya ini ya, waktu untuk kamu beristirahat. Jangan sampai digasin terus walaupun memang momentumnya ada. Tapi mesti penting, mesti tahu pentingnya istirahat. Death, I'm learning the endings are merely beginnings. Iya sih, di bulan September ini memang apa sih yang tadi aku bilang, project itu akan selesai. Gak usah khawatir ya, kamu gak akan mendapatkan kesempatan yang sama lagi. Karena kedepannya kamu masih akan dapat kok. Santai. Sama satu lagi kita ada sometimes the best decision is no decision at all. Nah ini nih, gak harus, apalagi di akhir tahun ya. Akhir September. Kamu tahu banget kamu butuh waktu untuk istirahat, maka istirahatlah. Gak usah kasih keputusan buru-buru, cepet-cepet. Santai, istirahat dulu aja. Oke? Sekarang aku mau bacain afirmasi buat kamu. Siapa sih? Pisces ya. Nih, message for you. Buat Pisces di bulan September.
Oke, kita 5 aja. Yang pertama adalah we will be okay. Yes, all of us. Kita akan baik-baik aja. Santai-santai. Lalu yang kedua ada be gentle. Lembutlah sama diri kamu sendiri. Memang semua hal, banyak hal yang akan berubah dan itu nggak apa-apa. That's okay. You don't have to make sense of everything today. Kamu nggak harus kayak melogikakan semuanya hari ini. Semuanya akan kebuka sendiri. Lalu I'm needed. Aku ini dibutuhkan. I do not buy into the lies that insecurities tells me. Kamu nggak mau ya jatuh ke dalam kebohongan atau hal-hal yang membuat kamu insecure gitu loh. Kamu tuh dibutuhkan. Kamu ini sangat penting. Kamu ini lebih dari cukup ya. Akan selalu ada ruang buat kamu untuk menunjukkan value-nya kamu atau kelebihan kamu. Lalu yang keempat kita ada I'm focused on the good. Ini juga ini ya, reminder. Fokuslah kepada hal-hal baik dalam hidup. Dan gak usah kasih perhatian sama hal-hal yang buruk seperti ketakutan, insecurity tadi yang ngerasa insecure atau keraguan. Berterima kasihlah sama hal-hal baik yang ada dalam hidup kamu. Dan selanjutnya kamu akan menarik hal-hal yang lebih bagus lagi ke depannya. Lalu I'm overwhelmed by peace. Aku ini dipenuhi dengan kedamaian ya. Ketakutan, kekhawatiran, dan depresi itu gak ada tempatnya dalam hidupku. Gila, kamu dapat kartu itu berkali-kali ya. Mungkin ada hubungannya sama healing nih di sini. Lalu yang terakhir ada follow the dream. Tuh. September adalah saat yang sangat baik untuk mewujudkan mimpi kamu. Okay? I think that's all from me. Aku tahu kamu suka video ini, ya nggak sih? Kalau suka, ya pede banget dong gue. Suka, please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, please do subscribe. Yang sudah, terima kasih. Lalu, kalau kalian punya pertanyaan dan pengen aku bacakan, kita bisa langsung buat ini ya, sesi booking. Langsung booking aja sesi sama aku. Bisa langsung DM ke Instagram aku, @dikstratarot. Dan buat kalian yang pengen coba-coba bacaan, dibacain gratis sama aku, bisa langsung nonton live-nya aku dengan follow Instagram atau TikTok aku sama namanya ya, @dikstratarot, ada di description box di bawah. Ya, aku suka live di sana. Jadi di-follow aja untuk tahu kapan aku live di sana. Okay, I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye, Pisces. Stay safe. Love you.